Al-Quran semestinya menjadi sumber dari segala sumber pengetahuan jika diposisikan sebagaimana mestinya. Ia wahyu Tuhan dari alam maha qadim yang turun ke alam qadim dalam wujud ruh atau cahaya atau partikel gelombang. Bisa disentuh, bisa diunduh oleh siapapun, yakni hamba-hamba yang disucikan ruhaninya. Sebagaimana Nabi Muhammad mendownloadnya pada 1400 tahun yang lalu, dari bahasa partikel menjadi bahasa mekanis yang bisa diterima oleh panca indera manusia. Itu hasil konversi dari dimensi mutlak ke alam relatif menjadi huruf, suara, dan bahasa. Disinilah awal dari distorsi Al-Quran. Pada saat Quran dicetak dan dihukumi dengan standar alam dunia yang relatif, seperti hukum bacaannya, cara menafsirkannya, yang kita kenal dengan ilmu nahwu, sorof, balaghoh, mantek, dan seterusnya. Dan distorsi itu makin nyata di saat ini, ketika Al-Quran yang sifatnya mutlak hanya sekedar menjadi bacaan, hafalan, bagus-bagusan cara membacanya, dan lancar-lancaran cara mengucapkannya, merdu-merduan suaranya. Sadarkah Anda? Salahkah jika saya katakan kita tidak sedang beragama, tapi sedang mabok agama, yakni beragama dalam mode kesadaran bawah sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Mun Najat Karimullah yang mengamput channel Tasawuf Ilmiah Eksakta, penganut tarekat arwah atau tarekat qadim, yakni sebuah laku memperjalankan ruh di alam qadim, atau praktek menaikkan level kesadaran menuju atas sadar, yakni kesadaran di atas rasionalitas. Bahasan kali ini bagaimana implementasi Al-Quran dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya terkait Big Bang teori. Slide ini menjelaskan bagaimana teori tentang sebelum Big Bang itu terjadi. Apakah itu Big Bang? Big Bang adalah sebuah teori ilmiah yang menjelaskan bahwa alam semesta bermula dari titik tunggal yang sangat panas dan padat yang terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu mengembang hingga menjadi alam semesta seperti saat ini. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana sebelum Big Bang itu terjadi? Saya mengambil rujukan dari Roger Penrose. Dia adalah peraih Nobel Fisika melalui teorinya Triple C, Conformal Cyclic Cosmology, bahwa alam semesta kita abadi, tidak memiliki awal dan akhir. Big Bang bukan awal mula segalanya. Big Bang memang peristiwa besar, tetapi bukan sebuah permulaan. Ada sesuatu yang mendahulunya. Sesuatu itu adalah alam semesta lain yang telah mati. Jadi sudah jelas menurut Penrose bahwa Big Bang berasal dari semesta sebelumnya yang telah mati. Artinya terjadi siklus. Kemudian menurut Stephen Hawking, konsep sebelum Big Bang tidak memiliki arti, karena waktu itu sendiri dimulai saat Big Bang. Yakni waktu yang kita kenal saat ini baru dimulai dari titik singularitas tersebut. Artinya Stephen Hawking tidak paham, karena sesuatu yang bisa diukur setelah terjadinya Big Bang. Jadi sebelum Big Bang dia tidak tahu. Selanjutnya kita sampaikan makalah dari Mbah Mun Najat, bahwa segala sesuatu yang tidak terikat hukum ruang dan waktu, itulah yang disebut
Qadim. Bagaimana penjelasannya? Bahwa Big Bang itu hanya awal alam materi, bukan awal eksistensi. Dan Al-Quran sudah memberi isyaratnya sejak 1400 tahun yang lalu. Sebagaimana Quran surat Al-Anbiya 30. Langit dan bumi dahulu menyatu, lalu kami pisahkan. Ini adalah deskripsi Big Bang dalam bahasa wahyu, yang termanifestasi dalam kata Rotkon pada ayat tersebut yang bermakna satu kesatuan, bukan ruang, bukan planet. Bahkan di ayat lain juga tersirat wal awalu, yang artinya dia yang awal, yang sebelum adanya waktu. Jadi menurut Bamun sudah ada kehidupan, sudah ada kesadaran sebelum terjadinya Big Bang. Namun yang terjadi kesepakatan pemahaman yakni tidak ada waktu sebelum Big Bang. Namun menurut Bamun tidak ada waktu di luar alam dunia ini. Selanjutnya dapat saya jelaskan bahwa ternyata ada 3 alam sebelum Big Bang. Yang pertama adalah alam ketuhanan yang sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya. Sebagaimana Quran surat Al-Surah ayat 11, yang pada prinsipnya adalah sesuatu yang tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi, sehingga sifatnya non-kausalitas absolut, tidak tunduk kepada hukum sebab akibat, tidak tunduk terhadap hukum energi, massa, ruang, dan waktu. Oleh karenanya, ia disebut Maha Qadim. Dia sudah eksis tanpa permulaan. Kemudian alam yang kedua adalah alam metafisika ultra. Bentuknya adalah alam ruh atau alam cahaya atau nur, berupa gelombang ultra. Ini juga alam yang tidak terikat gravitasi, ruang, waktu, dan materi. Dan penghuninya adalah malaikat. Ia berasal dari nur atau cahaya murni. Dan iblis yang berarti panas, sebagaimana Quran surat Al-Hijr 27, yang artinya Allah telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Namun dipahami dalam perspektif tasawuf ilmiah, ini bukanlah api, tetapi lebih kepada panasnya. Kemudian yang ketiga adalah alam metafisika infra, alam rasa dan syahwat. Ini adalah gelombang rendah, gelombang infra. Sebagaimana Quran surat As-Sams ayat 7, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan penciptaannya. Dan dalam fisika ini disebut low frequency consciousness field. Alam ini muncul sebelum alam materi, tapi sifatnya sudah condong ke dunia. Adapun penghuni di alam ini adalah jin, sehingga kita mempunyai rumusan berikut ini. Jin sama dengan iblis ditambah nafas atau jiwa, sama dengan manusia dikurangi jasad plus akal. Coba renungkan, atau mudahnya jin sama dengan manusia tanpa jasad dan akal. Atau bisa juga dibalik, manusia adalah jin yang ditambahi jasad dan akal. Ini adalah sebuah rumusan untuk menyingkap rahasia semesta ini. Pemirsa, slide ini menjelaskan tentang evolusi kesadaran. Apa gerangan yang terjadi sebelum Big Bang? Bahwa sebelum adanya materi, semua itu adalah wilayah metafisika. Selanjutnya dapat kami konstruksikan bahwa semesta ini terdiri dari dimensi-dimensi. Dimensi tertinggi adalah dimensi maha metafisika yang sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Inilah
alam maha sadar, dan dimensi di bawahnya alam metafisika ultra, alam atas sadar, yang terdiri dari ruh atau cahaya. Di sini ada entitas iblis dan malaikat. Kemudian di paling bawah itulah metafisika infra, alam bawah sadar. Isinya jin yang merupakan komponen dari ruh, kolbu, dan syahwat. Sehingga semesta pada prinsipnya adalah beroperasi dalam sistem gelombang dan sifatnya gradatif, berdimensi-dimensi. Kemudian terjadilah peristiwa Big Bang yang pada prinsipnya adalah terjadinya transisi dari gelombang menuju materi. Big Bang diawali dengan inflasi semesta, kemudian terbentuknya space atau ruang, terbentuknya waktu, kemudian partikel dan energi. Walaupun Penrose mempunyai pendapat lain, menurut beliau semesta ini sifatnya siklik, dari materi yang lama, kemudian terjadi ledakan menjadi materi yang baru, sifatnya siklus. Namun apapun itu, yang dipastikan bahwa alam materi atau sebelum adanya materi itu didahului oleh alam metafisika ini. Dan setelah Big Bang terjadi, komposisi semesta ini berubah. Tentu dimensi paling atas adalah dimensi maha mutlak, maha sadar, tidak akan pernah berubah. Demikian juga alam atas sadar, ini pun pasti tidak dipengaruhi oleh alam sadar, oleh alam materi ini. Sehingga yang berubah adalah di alam materi. Berdasarkan hal ini, sudah patut diduga terjadinya Big Bang, terjadinya materi, sesungguhnya hanyalah untuk dipersiapkan bagi kehadiran manusia, makhluk paling mulia, makhluk paling sempurna. Coba kita lihat komposisinya. Malaikat iblis, dia adalah makhluk partikel. Dia hanya tersusun atas satu jenis zat saja. Jin sudah mulai bertambah. Dia tersusun dari ruh, ditambah kolbu dan syahwat. Namun manusia mempunyai kelengkapan yang paling sempurna. Di samping dia mempunyai unsur ruh, dia juga mempunyai kolbu dan syahwat, ditambah akal dan materi atau jasad. Jasad dan akal inilah yang kompatibel dengan alam materi ini. Pembaca virtual manusia yang berkelindan dengan akalnya, dia bisa mengeksplorasi alam dunia ini, alam materi ini. Oleh karenanya, manusia dikenal mempunyai kecerdasan rasional maupun kecerdasan empiris. Sehingga dapat disimpulkan setelah terjadinya Big Bang terjadi evolusi kesadaran. Kesadaran menjadi bertambah, yakni alam maha sadar, alam ketuhanan, alam atas sadar, alam ruhani, ditambah alam sadar, alam rasional yang objektif. Inilah ciri khas dari manusia, dan kemudian alam bawah sadar, sehingga komposisinya menjadi demikian. Pemirsa, slide ini menjelaskan bahwa Al-Quran terdowngrade ketika diperlakukan sebagai entitas bumi, karena sesungguhnya dia tersimpan di Lauh Mahfuz dalam bentuk ruh atau cahaya. Dan wujud dari perlakuan di bumi berupa dicetak, dibuat hukum bacaannya, ditafsiri, ditakwilkan, kemudian dibacakan, dilakukan, diberi reward atau pahala bagi yang membacakannya, dan akhirnya terikat oleh hukum ruang dan waktu, sehingga kita mengenal fi'il madi, fi'il mudhari, dan ujung-ujungnya itu menjadi cerita, menjadi kisah, atau bahkan dongengan. Yang kedua,
hilangnya potensi kodim, hilangnya nur, ruh atau partikel, karena sudah terkonversi ke dalam bahasa manusia, diperlakukan sebagai entitas bumi, sehingga dia tidak aplikatif dengan iptek. Karena iptek adalah sesuatu yang harus nyata, harus rinciannya harus jelas. Padahal sesungguhnya Al-Quran ini adalah bahasa langit, bahasa partikel, bahasa cahaya. Disitulah letak distorsinya. Lantas bagaimana solusinya? Yang pasti dikembalikan kepada marwahnya, kepada asalnya, yaitu di Lauh Mahfuz. Biarkan dia sebagai entitas ruhani. Maka yang diperlukan oleh kita adalah kita mendownload dengan kejernihan ruhani, dan tentunya dalam keterbimbingan guru mursyid. Quran itu dialami, dia inline, incas dalam kehidupan kita, sehingga secara otomatis akan hilang hukum ruang dan waktunya, sifatnya real time, tidak ada fi'il lagi, karena dia tidak terikat oleh hukum ruang dan waktu. Semisal kisah tentang Mi'rajnya Nabi Muhammad, itu bukan cerita masa lalu, tetapi sesuatu yang bisa dialami saat ini. Dan lebih lanjut, sebagaimana Siti Aisyah pernah menyampaikan bahwa Nabi adalah sebagaimana Quran berjalan. Kemudian yang kedua, sudah semestinya kita melakukan eksplorasi potensi kodim, yaitu bahwa Al-Quran adalah incas dalam perjalanan diri kita. Kita hidup dalam ayat-ayat kodimnya, sehingga akan mempengaruhi kesadaran rohani kita, kualitas diri kita terbimbing, sehingga kita menjadi SDM yang berkualitas, yang tentunya berimbas pada produk yang dihasilkan selaras dengan kesadaran semesta. Kita menghasilkan sesuatu dalam keterbimbingan Allah. Itulah ujungnya adalah sibghah Allah, manusia celupan Tuhan. Selanjutnya, untuk memudahkan penggambarannya, saya buat begini, bahwa Al-Quran yang biasa kita baca, kita coba untuk mendownload dari alam ini, dari Lauh Mahfuz, dalam mode kesadaran ruh, kesadaran atas sadar. Maka dengan bimbingan Sang Guru Mursyid, kita akan diperjalankan dengan ayat-ayat qadim. Kemudian kita diberi hikmah berupa nilai tambah atas perjalanan ayat-ayat tersebut. Dan selanjutnya kita akan diberi pengetahuan yang tanpa kita sangka-sangka. Itulah yang disebut dengan ilmu laduni. Dan ini secara tegas termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 151. Sehingga implementasinya tetap sesuai dengan algoritma masing-masing dalam diri kita. Karena kita hidup di alam dunia ini, mengikuti kausalitas dunia ini, maka tentu ini bukan sulap, kita harus mengikuti regulasi yang ada. Kalau ia petani, maka dia petani dalam keterbimbingan Tuhan. Kalau dia seorang engineer, dia engineer dalam keterbimbingan Tuhan. Kalau dia seorang pimpinan tertinggi, maka dia dalam keterbimbingan Tuhan. Kalau dia seorang pegawai rendahan sekalipun, dia tetap dalam keterbimbingan Tuhan. Jadi seperti itu implementasinya. Jadi ini sangat logis, sangat masuk akal ketika ruh Al-Quran incas ke dalam kesadaran rohani kita. Pemirsa dimanapun berada, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Illahi anta maksudi, waripo kamatilubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.